Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Kau cukur, Kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo di Kipro. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi. Woi, cukur. Ya. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas Ratu Entop yang beberapa waktu yang lalu menghina, mengolok-olok gambar Tuhan Yesus Kristus saat live streaming. Dan teman-teman sekalian, ada seorang pengacara yang bernama Daniel ya, dan rekan-rekannya ya, teman-temannya semua membuat laporan ke Polda Sumatera Utara. Di mana teman-teman sekalian, dalam laporan ini dianggap bahwa Ratu Entop ini telah menista agama Kristen dengan mengolok-olok gambar yang tentu saja sakral ya, dan dianggap itu adalah foto Tuhan Yesus Kristus oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Sekalipun teman-teman sekalian, secara pemahaman kita bahwa foto itu tidak persis sama ya dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi teman sekalian, seperti Leonardo yang telah menggambar, melukis gambar itu dengan sosok wajah yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan belas kasihan, ya. Dan itu mimik wajah dan juga postur tubuh yang digambar itu menunjukkan bahwa ini adalah imam besar, raja di atas segala raja, ya, yang tentu saja menjadi juru selamat bagi umat manusia. Nah, teman sekalian, ya kita meyakini, makanya kalau Anda melihat rumah-rumah orang Kristen, itu selalu ada gambar Tuhan Yesus ini. Kenapa teman sekalian? Karena kita menganggap bahwa gambar inilah sebuah sosok yang hampir mirip dengan Tuhan yang penuh dengan kelemah lembutan itu, yang adalah juru selamat dunia. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan videonya bagaimana kemudian Ratu Entop ini dilaporkan ke Polda Sumut ya, dan kita melihat videonya yang ada berikut ini. Ya. Oke. Teman-teman. Ya, kita datang ke sini untuk melaporkan pemilik akun TikTok atas nama Ratu Entop ya, yang sudah diganti. Nah, yang sangat kita sesalkan adalah tindakan daripada Ratu Entop yang telah mencederai atau melukai sebagian daripada masyarakat, terkhusus pada saat ini yang kita ketahui masyarakat yang beragama Kristen. Ya, sangat disesalkan. Kenapa? Ketika kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, beliau sudah menyebutkan bahwasanya yang berharga di Indonesia ini adalah keberagaman, bukan tambang dan lain-lainnya. Sehingga dalam hal ini itu yang perlu dijaga. Dan kita pada hari ini ya, kita mengimbau kepada semua masyarakat untuk tidak lagi berbuat demikian, karena itu yang harus kita jaga, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama yang ada di Indonesia ini. Rasa demikian, dan dalam hal ini kita meminta kepada Polda Sumatera Utara dalam hal ini untuk menindaklanjuti laporan atau tindakan yang dilakukan oleh Ratu Entop yang pemilik akun tersebut. Nah, dan beliau harus mempertanggungjawabkan itu secara hukum. Ya, kita juga
kalau secara pribadi kita sudah memaafkan, namun beliau ini harus mempertanggungjawabkan secara hukum karena telah diatur oleh undang-undang. Saya rasa demikian. Laporannya, kata-kata apa bang yang membuat Ya. kita yang disampaikan Ratu Entok di media sosial sehingga kita melaporkannya ke Polda Sumber? Ya, dari sini tadi kita udah sampaikan jawabannya yang apa itu yang paling adalah cukur rambut muoi kata seperti itu kan. Nah, dengan menunjukkan gambar daripada foto Tuhan Yesus yang diketahui secara umum itu adalah bagian daripada sakral yang dianut oleh umat beragama yang dalam khusus adalah umat beragama Kristen. Bang, setahu abang video itu memang Yang kita ketahui dia melakukan itu saat live. Ya, live. Namun kita ada yang mengikut live itu dia sudah sempat untuk menyimpan gambar itu dan menunjukkan kepada kita. Untuk masalah yang kita laporkan kata pasal apa Bang? Gimana? Pasal yang kita laporkan ke Ya, untuk saat ini nanti kita serahkan yang pasti yang pertama adalah pasal penistaan agama terkait dengan undang-undang nah ITE nanti dijelaskan dalam hal itu mungkin pasal 85 nanti undang-undang ITE saya kira demikian. Oke, teman-teman sekalian, sangat mantap sekali ya. Bravo ya untuk Bro Daniel ya, Laiko ini ya teman-teman sekalian ya. Jadi dengan berani ya memang untuk melaporkan Ratu Entok ini yang memang ya jelas-jelas ya. Ini adalah penghinaan, penistaan kepada orang Kristen yang ada di dunia dan secara khususnya di Indonesia. Dan tentu saja teman-teman sekalian, saya setuju dengan perkataannya tadi bahwa kita sudah memaafkan. Tapi ingat bahwa kita negara hukum yang kemudian Ratu Entok ini harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Dan sekaligus ya, sebagai efek jerah bagi oknum-oknum umat Islam yang lain. Ya, kenapa saya katakan oknum-oknum Islam yang lain? Karena selama ini teman-teman sekalian kita melihat bagaimana kemudian polemikus Islam itu menghina Tuhan Yesus Kristus. Saya menampilkan satu video bagaimana kemudian bukan hanya Ratu Entok ini, tapi termasuk Uni Rifa yang menghina Tritunggal Maha Kudus, teman-teman sekalian. Ya, yang una substains tres personae. Ya, dalam 3 pribadi dalam 1 hakikat, dia menganalogikannya dengan jenis kelamin laki-laki, di mana ada 2 buah pelir katanya dan 1 penis. Yang penting saya udah dapat jawaban ya. Bahwa Uni menjelaskan saya Trinitas dengan mengumpamakan. sangat luar biasa. Saya mengumpamakan Trinitas dengan buah pelir. Betul. Ya, Saya akui itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Iya. Yesus adalah penis. Penisnya. Ya. Karena dia beda dia. Beda ya. Oke. Saya tuh Hakikatnya mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah 3 kemaluan tidak gitu. terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. 1 mereka. Itu laki-laki 1 kelamin atau 3 kelamin. 1 kelamin, tapi ada 3 entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya 2, penisnya 1. 3 dalam satu kesatuan. 3 dalam kesatuan. Itu 3. Ada 3 loh guys. 1 penisnya, 2 bijinya, tapi mereka 1 kelamin. Itu. Jelas? Sudah fair ya. Dengan Clear kan? Ya udah, ya nggak apa-apa. Dan ini jelas penistaan terhadap orang Kristen, kepada Tuhan orang Kristen. Ya, jadi kita berharap dengan Ratu Entok ini harus disusul lagi nantinya oleh Uni Rifa, harus dilaporkan memang. Kita memang memaafkan mereka seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan dari Rasul Paulus yang mereka benci, yang mereka katakan nabi palsu lah, antikris lah, yang mereka pojokkan Rasul Paulus. Sekalipun Rasul Paulus lebih mulia ya akhlaknya ya daripada yang mereka kenal ya. Jadi di mana teman sekalian, Rasul Paulus berkata dalam Roma 12, mulai dari ayat 17 sampai ke ayat yang ke-20, dikatakan bahwa janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah hak ya kepada murka Allah. Biarlah murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Makanya Rasul Paulus menegaskan, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu telah menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan orang Kristen konsisten, kita tetap mengampuni, kita tetap memaafkan Ratu Entok dan juga rekan-rekannya nantinya yang kemudian kita berharap ya ada juga yang
kelompok-kelompok daripada lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk melaporkan mereka yang tentu saja menghina dan menistakan agama Kristen. Di mana teman sekalian, kita memaafkan. Tapi ingat, kita di negara hukum yang kemudian harus diproses secara hukum. Dan tadi kalau melanggar undang-undang penistaan agama, yang antara 4 tahun sampai 6 tahun hukuman penjara. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, kita berharap bahwa ini berlanjut dan harus diproses secara hukum. Kita berharap pihak kepolisian setelah menerima laporan ini bergerak cepat. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo di Kipro. Ya, cukur, woi, cukur. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini sudah ada buktinya seperti di video ini. Maka polisi harus bergerak cepat setelah sudah diberikan yang namanya laporan. Ya, jangan ketika orang Kristen yang melakukan penistaan lalu secepat kilat. Tapi ketika umat Islam yang melakukan penistaan terhadap agama Kristen atau agama lain, itu harus kumpul bukti terlebih dahulu. Ya, dan ujung-ujungnya selesai di atas materai 10.000 dengan berminta maaf. Maka kita berharap teman sekalian ini kasus dikawal benar. Agar memang benar-benar diproses. Dan sesuai dengan undang-undang penistaan agama. Jika dia melanggar itu tentang undang-undang ITE, maka harus dihukum sesuai dengan undang-undang tersebut. Oleh karena teman sekalian, kita doakan memang teman-teman juga yang sudah melaporkan, kiranya semuanya diberikan hikmat, berikan kekuatan, berikan juga semangat oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kasus ini benar-benar diproses secara adil. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.